Info penting dan merupakan kabar gembira bagi KPM, PKH, dan BPNT gelombang kedua siap dicairkan melalui PT Pos. Mulai besok, undangan kembali disebarkan karena hari Senin depan tanggal 10 April 2023 siap dicairkan di kantor-kantor pos seluruh Indonesia. Siapa saja yang bakal menerima undangan dari PT Pos untuk melakukan penarikan bantuan PKH dan BPNT secara bersamaan? Simak info lengkapnya hingga tuntas dan pastikan teman-teman telah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Saya Amran, sesaat akan kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Saya berharap semua dalam kondisi fit di tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saat ini Kementerian Sosial, lembaga negara dan non-lembaga negara yang turut menyalurkan bantuan sepertinya menggenjot penyalurannya ya teman-teman. Nah, itu dikarenakan bantuan sosial yang dijadwalkan cair di bulan April harus dituntaskan sebelum datangnya Hari Raya Lebaran. Apalagi pekan depan sudah musim mudik Lebaran. Nah, teman-teman, kemarin kami menerima BNBA di mana PT Pos terlibat dalam pencairan dan menurut konfirmasi dari PT Pos di wilayah kami, itu akan disalurkan pekan depan dan dijadwalkan kembali di hari Senin tanggal 10 April 2023. Dan menurut informasinya bahwa hingga besok undangan akan disebarkan bagi KPM yang dalam daftar nominatif dan daftar nama-nama penerima. Jika merujuk pada Juknis penyaluran di tahap 4 2022, Juknis ini menyebutkan penyaluran bansos dilakukan oleh PT Pos Indonesia kepada KPM PKH langsung ke alamat KPM PKH. Dalam hal PT Pos Indonesia tidak dapat mengantarkan langsung bansos PKH ke alamat KPM PKH, maka PT Pos Indonesia dapat menyerahkan bansos PKH melalui mekanisme. Yang pertama, pengambilan secara langsung oleh KPM PKH di kantor pos setempat. Yang kedua, pembayaran di komunitas oleh PT Pos Indonesia berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota dan pendamping sosial SDM PKH. Yang ketiga, khusus untuk KPM Bansos PKH yang merupakan lansia, bedridden, dan penyandang disabilitas, maka PT Pos Indonesia harus menyampaikan langsung ke alamat KPM dan tidak diperbolehkan untuk menyalurkan selain dari pengantaran langsung ke alamat KPM yang bersangkutan. Yang dimaksud pada poin ketiga ini, jika keluarga penerima manfaat KPM adalah lansia yang terbaring di tempat tidur atau diistilahkan bedridden, maka PT Pos wajib mengantarkan ke rumah KPM. Begitupun dengan KPM disabilitas berat. Jadi, teman-teman, tidak ada alasan bantuan tidak tersalurkan dikarenakan KPM lansia atau disabilitas tidak bisa menjemput bantuannya. Tetapi di sini PT Pos harus menyambangi ke rumah KPM yang berkategori lansia terbaring di tempat tidur dan juga disabilitas. Nah, teman-teman, Kementerian Sosial atau Kemensos menyalurkan bantuan sosial sembako yang sebelumnya berlabel Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT dan PKH secara berbarengan pada Maret 2023. Dalam penyaluran kali ini, Kementerian Sosial kembali menggandeng PT Pos Indonesia Persero. PT Pos Indonesia Persero kembali dipercaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, untuk menyalurkan bantuan sosial. Pada triwulan 1, gelombang pertama menyalurkan bansos sembako di 83 kabupaten kota yang selama ini merupakan daerah cukup sulit untuk penyaluran. Setelah sukses disalurkan di 83 kabupaten kota, dalam perkembangannya, PT Pos Indonesia menerima tambahan data dari Kementerian Sosial untuk menyalurkan di lebih banyak lagi daerah. Tidak hanya di 83 kabupaten kota, tetapi mencapai 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi pada tahap 1 atau triwulan pertama, gelombang pertama hanya 83 kabupaten kota saja, dan untuk gelombang kedua di PT Pos tidak main-main atau tidak kaleng-kaleng, langsung mencairkan di 541 kabupaten kota.
Ini karena PT Pos dipercayakan kembali pada tahap 1 gelombang kedua ini untuk menyalurkan tambahan KPM baru sebanyak 1,2 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Saat ini jumlah penerima 2,3 juta KPM. Untuk 83 kabupaten kota, kami alokasikan 1,1 juta KPM penerima bansos sembako dan PKH. Yang sudah disalurkan 900.000 KPM atau sekitar 90%, kata Hendra Sari. Dari 83 kabupaten kota tersebut, sebagian besar berlokasi di wilayah Indonesia Timur. Jumlah penerima bantuan di Papua hampir 400.000 KPM. Ada juga di Ambon, Maluku, Sulawesi, Kalimantan yang cukup menantang dalam penyalurannya. Nominal bantuan yang akan diberikan kepada KPM yaitu bansos sembako untuk 3 bulan dengan rincian per bulan Rp200.000 sehingga total Rp600.000. Sementara bantuan PKH bervariasi antara Rp225.000 hingga Rp3 juta. Nominal PKH yang berbeda-beda ini itu dikarenakan data KPM yang berbeda-beda, seperti KPM yang memiliki anak usia sekolah, balita, ibu hamil, lansia, dan anggota keluarga yang lumpuh atau cacat atau disabilitas berat. Hendra Sari menjelaskan dalam proses penyaluran bantuan, setiap KPM diberikan nomor rekening Giro Pos berdasarkan NIK. Data ini akan dicocokkan saat pembayaran. Data awal yang kami terima dari Kementerian Sosial by name by address, NIK, dari data semua itu kami terbitkan rekening Giro Pos. Pada saat penyaluran bansos, data tersebut dicocokkan dengan KTP atau KK penerima. Di daftar penerima yang tertera adalah nama penerima. Saat pencairan, karena ini adalah keluarga penerima manfaat, maka bisa diuangkan oleh keluarga, baik itu suami, istri, anak yang sudah berusia 17 tahun. Data penerima tersebut dicocokkan dengan NIK dalam KK. Katanya, penyaluran bansos sembako dan PKH bulan ini tergolong istimewa karena berbarengan dengan bulan Ramadan. Pos Indonesia menilai perlu dilakukan percepatan penyaluran karena makin mendekati Hari Raya Idul Fitri. Di Kementerian Sosial ada bansos sembako setiap bulan, penyalurannya bisa per 3 bulan sekali. Ada PKH yang disalurkan per triwulan. Pada tahun 2023 jatuh di bulan Maret berbarengan dengan Ramadan. Ini menjadi suatu keharusan bagi PT Pos Indonesia untuk segera menyalurkan karena dalam waktu dekat masyarakat sudah mudik lebaran, apalagi cuti bersama dimajukan. Kami berusaha memaksimalkan sisa waktu yang ada sebaik-baiknya, kata Hendra Sari. Hendra Sari pun mengimbau kepada KPM yang telah menerima surat undangan agar segera datang ke lokasi penyaluran sesuai dengan jadwal. Kepada KPM, apabila sudah mendapatkan surat pemberitahuan dari PT Pos Indonesia, pastikan nama teman-teman benar, periksa angkanya apakah cocok dengan data yang diterima sebelumnya. Kemudian segera datang ke lokasi bayar atau kantor pos dengan membawa kartu identitas. Apabila berhalangan, bisa diwakilkan kepada istri, suami, anak, pastikan lengkapi dengan KK asli dan KTP asli. Ketika menerima dana, pastikan dihitung dan angkanya sama dengan yang tertera di surat pemberitahuan. Kemudian, gunakan dana sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan pemerintah, ujarnya. Nah, teman-teman, untuk pencairan di PT Pos ini masuk pada termin ke-7 untuk PKH. Dan untuk pencairan sembako atau BPNT tunai ini yang cair langsung 3 bulan ya teman-teman, alokasi Januari, Februari, dan Maret 2023. Nah, ini teman-teman harus dipahami ya, karena yang cair pada kartu KKS yang disalurkan oleh Bank Himbara itu masih 2 bulan, yaitu untuk alokasi Januari dan Februari saja. Semoga alokasi untuk bulan Maret dan April 2023 nantinya akan menyusul pencairannya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, bagi teman-teman untuk memastikan masih tercatat sebagai penerima PKH tahap 1 maupun tahap kedua, bisa langsung saja cek di cekbansos.kemensos.go.id. Bagi teman-teman pada tahap lalu tidak mendapatkan bantuan sosial, sekali-kali di tahap kedua nanti bisa melakukan pengecekan apakah nama teman-teman terdaftar di penerima bantuan sosial. Karena ya, kembali lagi untuk data DTKS itu ada pembaruan data ataupun pemutahiran data yang dilakukan setiap bulannya. Jadi tidak ada salahnya ya bagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial, itu bisa dicek melalui tautan cekbansos.kemensos.go.id.
Baik teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sajikan atau saya sampaikan terkait kesiapan PT POS untuk pencairan PKH dan BPNT secara bersamaan di bulan April ini. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk sobat semua dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.